Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini karena kita punya Tuhan yang senantiasa setia, menolong dan menopang kita untuk boleh memahami dan menapaki hari demi hari. Dan hari ini kita mau puji namanya karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa, yang memberikan kemampuan agar kita bisa melewati hari demi hari. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 293, Kidung Jemaat 293 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 293 bait pertama dan kedua, puji Yesus. Puji Yesus, pujilah juru selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, rasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah juru selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, dan hari ini kami percaya bersama-sama bahwa kasih setia-Mu yang akan memampukan kami untuk boleh menapaki hari demi hari, dan kami mau bersama-sama baca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti dan memahami. Dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Tawari 8, 1 Tawari 28 ayat 29 sampai 40. 1 Tawari 8 ayat 29 sampai 40, dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi di Gibeon diam Bapak Gibeon yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada, Yoada memperanakan Alemet, Asmewet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza, Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah, perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, apapun latar belakang keluarga kita masing-masing, kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita akan menaati Allah atau menolaknya? Nah, Bapak Ibu Saudara, garis keturunan Saul dapat dengan jelas dipahami melalui silsilah yang dipaparkan. Bapak leluhur Saul ialah Yeiel, pemimpin orang Gibeon. Perjanjian orang Gibeon dibuat ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Gibeon dimasukkan dalam hitungan bangsa Israel dan menjadi bagian dari suku Benyamin. Yeiel mengambil bagi dirinya istri yang bernama Maakah. Maakah bukan perempuan Israel, itu orang Aram, masih menyembah berhala. Maka dapat dipahami bagaimana Saul cenderung mencampur adukan keyakinannya kepada Allah-Allah dengan ilah-ilah lain, bahkan terjebak dalam mistisisme. Nah, anak tertua Saul bernama Yonatan. Seharusnya dia berhak mewarisi tahta kerajaan. Tapi dia menyadari bahwa kehendak Allah, bahwa kerajaan itu diberikan kepada sahabatnya Daud. Yonatan memilih untuk mentaati pilihan Allah, bukan mengikuti hasrat kekuasaan seperti bapaknya Saul.
Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran kehidupan Saul dan Yonatan yang begitu kontras beda banget ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kehidupan iman seseorang. Dalam iman, dalam relasi pribadi dengan Allah, kita tuh harus pilih. Kita harus putuskan sendiri apakah diri kita akan menjadi orang yang taat atau tidak kepada Allah, sang pemilik kehidupan, atau tidak. Dan itu kita bisa ambil pilihan mungkin berbeda dengan orang tua kita. Orang tua kita mungkin nggak deket sama Tuhan, bukan jadi alasan, saya juga nggak deket lah sama Tuhan, nggak bisa. Atau, orang tua saya deket sama Tuhan, udah pasti saya tenang-tenang aja, saya mah pasti hidupnya aman-aman. Nggak juga. Pilihan. Nah, Saul dengan latar belakang keluarga yang tadi mencampur adukan, memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. Sedangkan Yonatan dalam latar belakang yang sama, satu darah, tapi sanggup belajar dari kesalahan orang tuanya dan mentaati Allah. Nah, apapun latar belakang keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, pilihan-pilihan untuk mentaati Allah selalu hadir dalam dinamika hidup kita. Sehingga pilihan kita, mari sama-sama kita menyikapinya seperti Yonatan. Sikap hidup demikian adalah tanda jelas bahwa kita mau menjadi umat pilihan Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan. Semoga minggu ini kita dimampukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi bagaimana hidup, memilih. Hidup adalah pilihan. Pilihan untuk tetap percaya pada penyertaan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri ataupun mengandalkan bantuan-bantuan yang tidak jelas. Ajarkan kami untuk percaya pada Tuhan, ajarkan kami untuk tidak menduakan Tuhan, ajarkan kami untuk fokus sama Tuhan, walaupun di depan rasanya masalah berat sekali, walaupun rasanya di depan ada banyak hal-hal yang mungkin kami pikir, ini pasti akan gagal lagi, tapi kami mau belajar percaya pada penyertaan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, di toko, kerja sama orang, kehidupan relasi keluarga kami dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga besar, dengan saudara, dalam pelayanan kami, baik kami yang aktif maupun yang kami datang beribadah, dan juga dalam kehidupan sekolah kami, baik kami yang muda dan anak-anak, dan seluruh aspek hidup kami juga bersama dengan tetangga dan orang-orang di sekitar. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.